Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, di Katedral Jakarta pada Jumat 4 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bela sungkawa dan mengungkapkan bahwa beliau memiliki hubungan keluarga dengan almarhum. Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, di Katedral Jakarta pada Jumat 4 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bela sungkawa dan mengungkapkan bahwa beliau memiliki hubungan keluarga dengan almarhum. Presiden juga mengenang Monsinyur Petrus Turang sebagai sosok yang baik, rendah hati, dan selalu mengabdikan diri untuk masyarakat, khususnya rakyat kecil. Setelah jalani absen selama 1 bulan akibat cedera pergelangan kaki kanan, Jalen Brunson kembali memperkuat New York Knicks dalam pertandingan melawan Phoenix Suns. Kembalinya Brunson memberikan dorongan signifikan bagi Knicks sehingga berhasil meraih kemenangan penting dalam upaya mereka mengamankan posisi di playoff. Ahead to Brunson. Look at Dunn get back defensively. Brunson bank shot is good. Jalen Brunson, point guard andalan New York Knicks, kembali ke lapangan setelah absen 15 pertandingan karena cedera pergelangan kaki kanan. Dalam laga melawan Phoenix Suns di Madison Square Garden, Brunson mencatatkan 15 poin dan 6 assist, membantu Knicks meraih kemenangan 112-98. Meskipun menunjukkan sedikit tanda-tanda kelelahan, Brunson tampil gemilang di menit-menit akhir dengan mencetak 6 poin dalam 2 menit terakhir, termasuk sebuah 3-pointer krusial yang memastikan kemenangan tim. Brunson, 3-pointer, it's good! Jalen Brunson from downtown, and that gives it a... Oge Anunoby menjadi pencetak angka tertinggi dengan 32 poin. It back, lost it a second time. Here's OG Anunoby, goes up and throws it down. Sementara Karl Anthony Towns menyumbang double-double dengan 19 poin dan 13 rebound. Cameron Payne, Karl Anthony Towns up and under. Kemenangan ini menandai kemenangan ke-50 Knicks musim ini, memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga wilayah timur. Dengan kembalinya Brunson dan pemain kunci lainnya seperti Miles McBride, Knicks semakin siap menghadapi tantangan menuju playoff. Sit back, lost it a second time. Here's OG Anunoby, goes up and throws it down. Makanan berlebih kadang tidak begitu dipedulikan oleh masyarakat. Seringkali makanan itu berakhir di tempat sampah. Namun di Surabaya ada sejumlah relawan yang menamakan diri mereka sebagai garda pangan. Mereka memilih untuk menyelamatkan makanan berlebih untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan jargon Indonesia bebas lapar, mereka bergerak menjadi jembatan antara makanan berlebih dan mereka yang masih kekurangan. Tahukah Anda, setiap tahunnya jutaan ton makanan terbuang di Indonesia, padahal di sisi lain masih banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Melihat kenyataan ini, lahirlah Garda Pangan, sebuah gerakan sosial berbasis di Surabaya yang hadir sebagai jembatan antara makanan berlebih dan mereka yang membutuhkan. Lewat program Food Rescue, Garda Pangan mengumpulkan makanan yang tidak terjual dari restoran, toko roti, kafe, hingga hotel. Makanan yang masih layak konsumsi ini akan disortir, dikemas ulang sesuai standar higienis, lalu disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Ada juga program cleaning
yaitu memanfaatkan hasil panen seperti buah dan sayuran yang bentuknya dianggap kurang menarik atau sering disebut ugly produce. Meski tampilannya tidak sempurna, kandungan gizi dan rasanya tetap terjaga. Sayangnya, banyak dari hasil panen ini justru dibuang. Garda Pangan hadir untuk mengubahnya menjadi manfaat. Saat momen-momen spesial seperti hari raya atau acara besar, Garda Pangan juga mengadakan food drive, mengajak masyarakat menyumbangkan makanan berlebih, seperti kue kering dan lauk pauk. Donasi bisa dikumpulkan di titik pengumpulan atau dijemput langsung oleh para relawan. Nggak cuma itu, Garda Pangan juga menggandeng penyelenggara acara, wedding organizer, hingga komunitas kampus untuk menyalurkan makanan sisa dari pesta, seminar, atau perayaan. Selain bergerak di lapangan, Garda Pangan juga aktif mengedukasi masyarakat, termasuk anak-anak, lewat berbagai kampanye dan program edukatif, agar kesadaran untuk tidak membuang makanan bisa tumbuh sejak dini. Dengan semangat Indonesia bebas lapar, Garda Pangan menunjukkan bahwa menyelamatkan makanan bukan hanya aksi sosial, tapi juga bentuk kepedulian yang berdampak nyata bagi masa depan bangsa. Sesaat lagi kita akan membahas tentang aplikasi penyedia informasi di saat terjadi kebakaran. Jadi tetap di Tera News. Saat kebakaran besar terjadi di sekitar wilayah Los Angeles baru-baru ini, banyak warga memanfaatkan sebuah aplikasi ponsel untuk mendapat informasi terkini mengenai bahaya kebakaran tersebut. Nah, aplikasi ini memakai beragam sumber data untuk memberikan informasi terinci dan teralokasi kepada penggunanya. Seperti apa aplikasi tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Ketika kebakaran Los Angeles membakar dan mengancam sejumlah komunitas, maka warga dan regu pertolongan pertama memerlukan informasi yang bisa segera digunakan untuk mengetahui zona evakuasi, arah angin dan asap, pemadaman listrik, dan berbagai informasi lain.
Banyak warga bergantung pada aplikasi Watch Duty yang dioperasikan sebuah tim yang berada ratusan kilometer jauhnya di California Utara. Watch Duty memberikan informasi penting kepada warga tentang wabah baru, perubahan pola angin, dan masalah lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pusat operasi darurat virtual yang memberikan informasi terbaru dari beberapa kawasan permukiman saat krisis sedang terjadi. My emergency and my neighbor who lives, a quarter mile away from me, our emergencies are much different as well. That rings true through communities everywhere, and that's where technology really comes in. Penyampaian informasi terinci dan terlokalisasi oleh Watch Duty adalah salah satu alasan mengapa aplikasi ini memiliki 7 juta pengguna. Sebagian besar mengunduh aplikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kesuksesan Watch Duty menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan sensor akan memberikan warga dan regu pertolongan pertama informasi waktu nyata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Salah satu mitra teknologi Watch Duty adalah Alert California yang dijalankan Universitas California di San Diego. Jaringannya terdiri atas 1.000 kamera lebih di seluruh California yang telah disempurnakan dengan kecerdasan buatan, yang seringkali mendeteksi kebakaran sebelum ada laporan warga. Together we become the eyes and ears, and then we disseminate that into reports to the public through our platform. Mitra Watch Duty lainnya adalah N5 Sensors, perusahaan di Maryland yang memasang sensor di darat untuk mendeteksi asap, panas, dan tanda-tanda kebakaran lainnya. They are like a nose, if you will. So they detect smoke anomalies and different chemical patterns in the air. Meski kebakaran menjadi fokusnya, Watch Duty juga berencana untuk melacak bencana alam lainnya, seperti tornado, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. We want to be that one-stop shop where people can go and get this information, and in those times of duress, have a source that makes it clear and concise what's happening. Layanan Watch Duty mencakup 22 negara bagian, sebagian besar di kawasan barat Amerika. Dan mereka berencana memperluas layanannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mengecat kuku secara rapi terkadang membuat kaum perempuan harus menghabiskan waktu cukup lama di salon. Tapi di San Francisco, Amerika Serikat, kini ada bisnis manicure robotik yang memanfaatkan visi komputer dan kecerdasan buatan untuk mengecat kuku secara presisi dalam waktu singkat. Renuka Apti adalah seorang insinyur perangkat lunak yang senang kukunya dicat rapi. Tapi ia tidak senang mengungkap ke rekan-rekannya di Silicon Valley berapa banyak waktu ia habiskan untuk rutinitas perawatan kecantikan, menurutnya kepada VOA. It would make me feel guilty and frivolous. Renuka berharap untuk membuat prosesnya lebih cepat dan lebih mudah diakses berkat bisnis baru manikur robot yang ikut didirikannya. Robot ini membawa visi komputer terbaru, pemetaan 3 dimensi, dan kecerdasan buatan ke salon. We call it quick serve beauty, so the idea is express beauty routines for people on the go. 2 kamera mengambil 100 foto kuku, dan perangkat lunak menyatukan gambar-gambar itu menjadi model 3 dimensi. Semuanya terjadi hanya dalam waktu 1 detik. And then that gets shipped to our algorithms, and that's what we call the path plan, which actually figures out where to send the nozzle to actually dispense the polish. Akurasi sangatlah penting saat mengecat kuku. Robot berada dalam jarak sekitar 0,3 mm dari tepi kuku. Dan saat cat kuku biasa tidak bisa dipakai dengan robot, para pendirinya harus membuat sendiri cartridge cat kuku mereka. Untuk berhasil di bidang kecantikan, robot harus bisa meniru beberapa hal yang dilakukan manusia secara alami, seperti berimprovisasi dengan cepat, menurut Direktur Pelaksana Silicon Valley Robotics, Andrew Kay, kepada VOA. And it's the reliability and the ability to deal with variation that separates a viable, successful robotics company from an invention. We will never be like the sit-down, relax artistry of a nail salon. We will always be this quick in and out experience. Renuka kini tengah membicarakan dengan sejumlah hotel dan toko kelas atas serta tempat lainnya mengenai kemungkinan menempatkan stasiun manikur robotnya agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen yang membutuhkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Sobat Lentera, kesenian tradisional Indonesia menyimpan banyak cerita yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah ludruk, sebuah seni pertunjukan khas Jawa Timur yang memadukan tari, musik, hingga komedi. Penasarankah Anda tentang bagaimana sejarah dan asal-usul kesenian ludruk? Berikut liputan selengkapnya. Jawa Timur dikenal kaya akan ragam kesenian tradisional, salah satunya adalah ludruk. Ludruk memadukan unsur tari, musik, dialog jenaka, hingga sindiran yang tajam namun menghibur. Ludruk diyakini telah dikenal di masyarakat sejak abad ke-12 dan berasal dari daerah Surabaya, Jawa Timur. Konon, pada zaman itu ludruk lebih sering dikenal dengan nama ludruk bandan. Ludruk bandan adalah pertunjukan yang menyuguhkan aksi pamer kekuatan dan kekebalan. Pertunjukan ludruk bandan akan diiringi oleh alat musik kendang dan jidor, serta diselenggarakan di tanah yang lapang. Kemudian, pada abad ke-17 hingga 18, ludruk bandan ini berkembang menjadi pertunjukan lerok Pak Santik. Lerok adalah alat musik petik seperti kecapi, sementara Pak Santik mengacu pada tokoh yang memperbarui kesenian ludruk. Selama pentas, pemain Pak Santik ini akan mencurahkan segala isi hatinya, bahkan sesekali juga menirukan bunyi alat musik, dan kakinya dihentakkan sehingga menghasilkan bunyi gedrak-gedruk. Dari suara inilah kemudian lerok berganti nama menjadi ludruk. Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan tari remo yang menggambarkan kegagahan, kepahlawanan, dan keberanian. Setelah itu, para pelakon menyuguhkan kisah-kisah yang diambil dari kehidupan sehari-hari, sejarah perjuangan rakyat, atau legenda lokal. Ciri khas ludruk terdapat pada dialog dan bahasa pengucapan pemainnya yang menggunakan bahasa Jawa Timur sehari-hari yang dipadukan dengan bahasa Indonesia. Hal ini membuat pertunjukan ludruk mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain sebagai hiburan, ludruk juga menjadi sarana penyampai aspirasi dan kritik sosial yang efektif karena menyentuh isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.